saya Hakim R. Hari ini adalah video ke-200 saya, dan untuk merayakannya, saya mau ajak kalian ke sebuah negeri fiksi yang sangat istimewa. Sebuah negeri di mana setiap manusia diberi sesuatu yang selama ini kita semua diam-diam impikan. Kesempatan untuk hidup 2 kali. Negeri yang tidak pernah ada di peta. Di negeri itu, setiap manusia lahir dengan pengetahuan bahwa mereka akan menjalani 2 kehidupan penuh. Pertama, untuk dijalani apa adanya. Kedua, untuk dijalani dengan semua pelajaran dari kehidupan pertama. Seorang penjelajah dari dunia kita suatu hari tiba di negeri itu, terkejut melihat betapa tenangnya warganya. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang terlihat panik mengejar target. Kenapa semua orang di sini begitu damai? Tanya penjelajah itu kepada seorang perempuan tua yang sedang menyapu teras rumahnya. Karena kami tahu ini bukan satu-satunya kesempatan kami, jawab perempuan tua itu sambil tersenyum. Kalau kami gagal hari ini, kami akan mencoba lagi di kehidupan kedua. Kejutan yang tidak terduga. Penjelajah itu mengira dengan adanya kehidupan kedua, warga negeri itu pasti sangat ambisius di kehidupan pertama mereka. Mengejar sebanyak mungkin pencapaian, karena toh ada kesempatan kedua untuk memperbaiki. Tapi yang ia temukan justru sebaliknya. Kebanyakan orang di kehidupan kedua mereka tidak memilih kekayaan lebih banyak, karir lebih gemilang, atau ketenaran lebih besar. Mereka memilih hal-hal yang tampak sangat sederhana. Saya ingin lebih banyak sarapan bersama anak-anak saya, kata seorang pengusaha yang di kehidupan pertamanya selalu berangkat kerja sebelum anak-anaknya bangun. Saya ingin menelepon ibu saya setiap minggu, bukan hanya saat lebaran, kata seorang wanita karir yang di kehidupan pertamanya selalu merasa terlalu sibuk. Saya ingin memulai channel yang sudah saya rencanakan selama 20 tahun, tapi selalu saya tunda karena takut gagal, kata seorang lelaki tua dengan senyum yang sedikit pahit. Rahasia gelap yang tersembunyi. Tapi semakin lama penjelajah itu tinggal di negeri itu, ia menemukan sebuah rahasia yang tidak ada di brosur wisata manapun. Di kehidupan pertama, karena semua orang tahu mereka punya kesempatan kedua, mereka tidak pernah benar-benar bersungguh-sungguh. Mereka menunda, bermalas-malasan, dan menghibur diri dengan pikiran nanti saja diperbaiki di kehidupan kedua. Dan di kehidupan kedua, mereka menyesal tidak bersungguh-sungguh di kehidupan pertama. Tapi kini tubuh mereka lebih tua, energi mereka lebih terbatas, dan banyak orang yang mereka cintai di kehidupan pertama sudah tidak ada lagi. Jadi kehidupan kedua tidak seindah yang dibayangkan, tanya penjelajah itu kepada perempuan tua yang pertama kali ia temui. Perempuan tua itu berhenti menyapu, memandang jauh ke cakrawala. Kehidupan kedua mengajarkan satu hal yang seharusnya kami pelajari di kehidupan pertama, bahwa tidak ada momen yang lebih baik dari sekarang. Momen sempurna adalah momen yang kamu putuskan untuk hadir sepenuhnya. Pelajaran yang penjelajah bawa pulang, penjelajah itu akhirnya memutuskan untuk pulang, membawa satu pelajaran terpenting dari negeri itu. Ia tidak membawa emas, tidak membawa teknologi canggih, tidak membawa obat ajaib. Ia hanya membawa satu keputusan. Mulai hari ini, ia akan menjalani hidupnya seolah-olah ini sudah kehidupan keduanya. Seolah-olah ia sudah pernah melewati satu kehidupan dan kini diberi kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia menelepon anaknya yang sudah lama tidak ia hubungi. Ia memulai hal yang sudah bertahun-tahun ia tunda. Dan setiap pagi ia bangun dengan satu pertanyaan sederhana yang ia pinjam dari negeri ajaib itu. Kalau ini adalah hari pertama kehidupan keduaku, apa yang akan aku lakukan hari ini yang dulu selalu aku tunda? Perempuan tua di negeri itu mengajarkan bahwa momen sempurna bukan yang kita tunggu, tapi yang kita putuskan untuk jalani sepenuhnya. Para warga di kehidupan kedua mengajarkan bahwa hal-hal kecil yang sering kita tunda ternyata adalah hal-hal yang paling kita rindukan ketika waktu sudah tidak bisa diputar kembali. Dan penjelajah itu mengajarkan kamu tidak perlu menunggu kehidupan kedua untuk mulai hidup dengan lebih sadar dan lebih hadir. Satu pertanyaan sebelum selesai. Kalau hari ini adalah hari pertama kehidupan keduamu, satu hal apa yang langsung ingin kamu lakukan berbeda dari biasanya? Tulis di komentar, dan rayakan bersama saya video ke-200 ini dengan berbagi jawaban yang paling jujur dari hatimu. Kunjungi channel saya dan mohon didukung dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam hikmah.